Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam Berita Sultan di edisi Jumat 9 Juni 2023. Kita memasuki salah satu rangkaian bulan inspirasi bulan Bung Karno pada bulan Juni yang diselenggarakan oleh Sultan TV, Slow Food, Forum Soekarnois, Kedai Ide Pancasila, Youth Lab, kemudian juga ada ruang publik berkreasi, dan kali ini kita juga dibersamai oleh teman-teman dari Banten Sketch Syndicate. Dan nanti kita akan membahas soal garis sejarah Napaktilas Bung Karno di Pamarayan. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, bahwa seni lukis atau sketsa menjadi salah satu jalan pendokumentasian sejarah dan juga momen. Seperti yang akan dilakukan oleh kawan-kawan Banten Sketch Syndicate bersama dengan Sultan TV dan juga Slow Food dan Forum Soekarnois yang akan mencoba memotret perjalanan atau Napaktilas Bung Karno di Pamarayan. Seperti apa persiapan dan juga keseruan menjelang sketsa bersama esok hari ya, 1-10 Juni 2023. Dan senang sekali pemirsa, di Studio Sultan telah hadir salah seorang narasumber kita. Ini sketcher dari Banten ya. Sudah ada Kang Inu Yushanen atau Kang Noi dari Banten Sketch Syndicate atau KUA. Waduh. Assalamualaikum, selamat siang Kang Noi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Sehat. Ini boleh dijelaskan KUA ini kantor urusan agama atau urusan apa? Iya. Ya itu KUA ini komunitas kecil kami lah ya, bersama teman-teman. Ya sebenarnya seru-seruan aja sih. KUA itu kantor urusan artistik sebetulnya. Kantor urusan artistik, iya. bukan agama ya? Jadi kita memang hanya gerakan saja untuk ya sebagai apa ya? Sebagai gerakan kegembiraan kita berkesenian lah gitu. Jadi ya udah kita bikin sesuatu yang seru. Ya akhirnya dapat nama KUA itu. Gitu. Oke, dari namanya saja ini cukup menarik ya. Jadi orang mempertanyakan nih, KUA ini A-nya nih agama atau artistik tadi yang disebutkan oleh Kang Noi. Kang ini sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah Meskipun mau hadir di panas banget ya Studio gitu. Sultan. Betul, di luar sini sedang panas-panasnya nih. Mungkin boleh diceritakan dulu Kang Noi, sudah sejak kapan menjadi sketcher? Atau awal mulanya nih pengalamannya, apakah memang dari hobi menggambar? Iya, kalau misalkan berapa lama sih, belum lama ya kalau misalkan saya ikut asik-asikan bersama teman-teman di sketch gitu ya. Karena emang sebelumnya saya hanya penghobi seni. Terus juga saya sih lebih banyak membuat bentuk mini work. Ya kan, saya lebih banyak harapan saya di diorama. Cuman karena memang ya saya menyukai juga coret-coretan lah gitu ya. Jadi kebetulan memang banyak teman-teman yang asik di dalamnya. Ya udah kita gabung ya, mungkin di 5 tahun terakhir lah gitu. 5 tahun terakhir. Iya, artinya saya lebih ada ketertarikan di sketsa ini gitu loh. Masih ingat dulu pertama kali membuat sketch tentang apa? Ya kebanyakan sih memang apa ya, kita membuat gambar-gambar yang kaitannya dengan bangunan-bangunan heritage gitu loh. Karena memang kita tertarik saja gitu loh dengan bangunan-bangunan lama. Ya karena memang kita juga punya tujuannya apa ya? Ya bahasa sederhana kita, mumpung kita masih bisa ngelihat bangunan itu, kita dokumentasikan saja sebelum mungkin suatu saat nanti direvitalisasi atau apa tidak ada dokumennya. Jadi itu sih gitu. Kebanyakan kita menggambar-gambar seperti itu. Oke. Dan pemirsa Sultan TV, bahwa ini ada 2 karya Kang Noi yang dibawa ke studio. Ini luar biasa sekali. Ini digambar pada tahun 2022 ya Kang? Iya. Ini ada
di Karangantu, tanggal 11 Desember Karangantu. 2022. Ini ada judulnya kan, Kang Noy? Ya apa ya, hanya bersandar saja. Judulnya bersandar. Iya. Oke. Karena memang kita menggambar kapal-kapal yang sedang bersandar. Oke, wow, ini di Karangantu. Dan ini satu lagi juga ada karya dari Kang Noy. Sama ya, 11 Desember 2022 Iya. di Karangantu juga. Wow. Ketika itu berapa sketch yang Kang Noy buat sejak di Karangantu? Saat di Karangantu? Ada 3 sih. 3 ya? Karena memang cuaca, kita waktu itu terkendala cuaca gitu ya. Hujan dari pagi tuh full seharian. Tapi ya jadi keseruan aja sih gitu loh dalam acara itu. Iya. Ya jadi seru-seruan aja akhirnya. Seru-seruan ya, seru-seruan ya. Ini ada judulnya juga? Karanghantu saja itu judulnya. Karangantu saja judulnya ya. Karanghantu. Oh, luar biasa. Kang Noy, apakah yang disebut dengan sketch itu selalu berwarna hitam putih seperti ini? Atau goresan tinta? Atau seperti apa sih sebetulnya yang disebut dengan sketch? Ya sebenarnya kan sketch itu apa ya, artinya hanya goresan garis yang dia punya tujuan sih hanya untuk menyampaikan ide, gagasan biasanya gitu loh. Dan sketch itu memang tidak bisa dikatakan itu gambar akhir sebetulnya. Kalau misalnya kita akan bicara lebih jauhnya lagi gitu ya. Jadi memang sketch memang kecenderungannya ya sebetulnya relatif ya, tidak melulu harus memang hitam putih atau apa gitu kan. Tapi ya memang kalau misalnya kita bicara sketch ya hitam putih. Hitam putih. Ya. Meskipun tidak selalu berwarna hitam putih ya. Ya. Artinya kalau misalnya disebut sebagai lukisan, sketch ini artinya belum menjadi sebuah lukisan atau seperti apa? Iya, Belum, ya? iya. Artinya sketch dengan lukisan sesuatu yang berbeda. Oke. Sesuatu yang berbeda. Oke. Wah, luar biasa nih. Biasanya kalau Kang Noy sendiri berapa lama untuk memotret atau men-sketch satu objek menjadi sebuah sketch seperti ini? Atau tergantung mood? Iya, sebetulnya itu. Tapi Oke. enggak ya, kalau misalnya kita, karena memang itu spontanitas ya, sketch itu ya kita ya menarik garis-garis yang spontanitas. Jadi kalau misalnya dibutuhkan berapa lama ya nggak lama sih sebetulnya gitu. Nggak lama. Wow. Tapi ya tergantung kita ingin apa ya, ingin menyampaikan apa gitu loh pada sketch itu. Ya itulah mungkin bedanya sketch dengan menggambar gitu ya. Karena sketch hanya kita menonjolkan atau memvisualkan bagian-bagian yang memang menurut kita ya disitulah letak artistiknya gitu tuh ya. Jadi memang misalkan ya seperti gambar perahu ini ya artinya kalau misalnya kita sudah dapat garis yang menandakan karakter dia perahu, ya siapapun akan bisa mengenali bahwa itu perahu. Oke. Beda dengan menggambar kan mungkin ada volume di dalamnya yang lebih padat gitu tuh. Ada arsiran-arsiran yang lebih padat. Sementara sketch ya tidak memerlukan itu. Oke, berarti berangkat dulu dari idenya. Ketika Iya. misalnya kita akan zoom satu objek, Ya. perahu misalnya, contohnya, artinya kita akan menarik garis, kemudian membuat perahu itu sendiri. Iya, iya. Oke, Kang Noy mungkin boleh dijelaskan juga teman-teman di Banten Sketch Sindikat ini sudah bergerak berapa lama? Tadi mungkin 5 tahun terakhir ya. Dan rentang usia, apakah orang-orang dewasa saja yang mengisi KUA ini? Oh, enggak ya. Atau macam-macam ya? Macam-macam. Artinya kita di dalamnya ya punya latar belakang yang beragam, terus juga memang usia yang beragam. Jadi memang Banten Sketch Sindikat ini ya gerakan saja sih, tadi seperti saya bilang bahwa memang kita nih pengen punya satu gerakan karena mungkin dilandasinya sih karena ini mungkin ya Mbak, kita nih rindu pengen punya ruang, pengen punya panggung gitu loh ya. Karena memang kita kalau misalnya bicara kota kita nih, ya kita belum punya itu gitu ya, belum punya ruang, belum punya panggung. Jadi itu pun secara otomatis ya
masyarakat luas pun artinya akhirnya tidak atau belum mengenal gitu loh ya, mengenal sketch itu apa. Ya. Ya banyak mural itu apa gitu kan. Jadi ya Banten Sketch Syndicate salah satu poinnya itu, kita pengen punya ruang. Terus ya tujuan besarnya ya itu ingin mendokumentasikan beberapa spot atau beberapa ikon bangunan-bangunan yang mungkin saja gitu loh ada kemungkinan terjadi suatu hari nanti terrevitalisasi atau direvitalisasi. Artinya kita punya gambar sebelumnya gitu loh. Tujuan besar itu, tapi ya tujuan secara luasnya Banten Sketch Syndicate ini gerakan movement gitu dalam berkesenian, berkebudayaan gitu loh. Ya khususnya di Serang, umumnya di Banten lah. Baik, khususnya Serang dan Banten, di mana teman-teman di KUA itu sendiri adalah saling berkumpul, kemudian juga memberikan satu gerakan yang luar biasa untuk melakukan sketch bersama ya. Iya. Oke, event terakhir Kang Nui bersama dengan kawan-kawan adalah tahun lalu. Ya, tahun lalu. 2022 ya. Ya, di Karangantu. Di Karangantu. Nah, Kang Nui sendiri mungkin ketika melakukan sketch itu setelah berbentuk sketch seperti ini, apa yang dirasakan Kang Nui? Kan biasanya kalau seorang seniman lega kah, atau mungkin merasa ini sebenarnya ada yang kurang, atau ingin diubah sketsanya, atau seperti apa Kang? Ya lega lah tentunya. Lega tentu. Ya. Oke. Artinya ya punya kesempatan mendokumentasikan Karangantu walaupun tidak atau belum maksimal gitu ya. Ya artinya saya punya dokumen untuk pribadi saya sendiri gitu. Merasa. Ya, pengalaman paling menarik atau paling yang tidak bisa dilupakan oleh Kang Nui selama menjadi sketcher apa Mas sketch apa? Ada waktu itu kita bikin kegiatan on spot juga, yaitu juga digagas sama salah satu teman kita yang kebetulan memang beliau sudah almarhum gitu ya. Itu kita punya tema atau punya tajuk Senandung Tepian Cibanten. Ya artinya kita on the spot waktu itu membuat sketch, buat gambar di Sungai Cibanten, aliran Sungai Cibanten. Yaitu on the spot yang menyenangkan buat saya, yang nggak bisa dilupakan. Terutama memang kebetulan waktu itu almarhum masih ada gitu ya. Boleh saya sebut nama? Boleh. Ya almarhum Y.B. Roy, ya, dia penggagas lah acara itu on the spot di tepian Cibanten. Jadi ya apa ya, Cibanten jadi benar-benar full menjadi ruang kegembiraan kita bersama gitu loh di situ, menjadi ruang kita, menjadi panggung kita gitu loh dengan acara-acara yang seperti ini. Ya itulah yang paling berkesan mungkin pada saat itu, dan mudah-mudahan dengan gerakan yang digagas Sultan TV ini besok bisa jadi kegembiraan kita juga gitu loh. Artinya bisa menjadi ruang kegembiraan kembali yang ngisi kerinduan-kerinduan kita lah gitu loh ya. Kerinduan-kerinduan kita skate bareng, bertemu dengan teman-teman yang lain gitu. Itu sih ya, mudah-mudahan kita besok ya dahsyat lah. Dahsyat ya, amin. Dan terciptalah sketsa-sketsa baru yang bisa mendokumentasikan Pamarayan ya, nanti betul. Insya Allah, karena titiknya nanti akan dipusatkan di Pamarayan, di mana ada satu sejarah Bung Karno sempat berkunjung ya ke Pamarayan, napaktilas lah artinya. Kalau Kang Nui sendiri, apakah mengidolakan sosok Bung Karno juga atau seperti apa? Wah. Atau pernah men-sketch Bung Karno? Oh enggak, belum. Right? Tapi kalau misalnya ditanya mengidolakan, saya yakin kalau ditanya satu persatu seluruh masyarakat Indonesia pasti iya ya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri juga kan bahwa memang beliau Oke. Boleh dipegang saja, tidak apa-apa. Apa ya? Ya mengidolakan lah, saya mengidolakan beliau.
sebagai apa ya, sebagai sama-sama pecinta seni, karena memang Pak Karno juga teramat sangat cinta dengan seni. Bahkan di sisi lain beliau juga pemimpin yang menjadi kolektor seni. Bahkan mungkin kalau nggak salah mah belum ada yang menyaingi lah sampai hari ini. Iya. Koleksinya gitu ya. Iya, kalau nggak salah belum ada ya yang menyaingi lah koleksi beliau tuh. Masih bisa disebut terbanyak lah. Untuk apa ya, untuk ukuran seorang pemimpin lah, pemimpin negara. Dan mungkin kaitannya dengan Pamarayan atau Banten pun ya, saya pikir beliau tidak bisa dilepaskan dari unsur itu tuh ya. Ini menurut saya gitu ya. Ya beliau sebagai seorang teknokrat lah ya, arsitek, selain memang diperhatikan betul mungkin pada saat itu desain konstruksi bendung seperti apa, tapi kalau misalnya kita bicara konstruksi desain segala macam, itu pun tidak terlepas dari garis bangun ruang dan kaitannya dengan seni rupa juga gitu. Jadi ya nggak bisa dilepas lah ya, Pak Karno dengan seni, dengan Banten pun mungkin akan selalu berhubungan. Ya. Akan selalu ada garis merah yang ketika kita tarik ini akan ada apa ya, satu garis yang mungkin menyambungkan teman-teman seniman di Banten khususnya ya, dan juga teman-teman sketcher di Battle Sketch Syndicate. Kalau boleh tahu Kang, ketika ini kan sebetulnya adalah salah satu rangkaian dalam Bulan Inspirasi Bung Karno, kemudian pertemuan kita juga cepat, namun alhamdulillah teman-teman di KUA juga ini sangat respon yang sangat baik. Nah, sejauh ini seperti apa Kang? Mungkin masih open call juga ya hari ini? Iya, kita masih open call sampai hari ini. Seperti apa respon teman-teman? Dari pertama kemarin ya, kita coba lempar informasi. Wah, gerakannya cepat sekali. Gerakannya cepat sekali untuk informasi tersebar gitu ya. Mudah-mudahan memang apa ya, antusiasmenya juga tetap tinggi lah gitu kan. Karena apalagi memang kebetulan besok di weekend lah ya. Meskipun teman-teman juga banyak yang bekerja juga kan. Iya, artinya hidup di dua sisi gitu. Tapi mudah-mudahan insya Allah lah besok kita bisa hadir lah, bisa kumpul semua gitu. Amin. Dan bersuka cita tadi ya. Iya, itu dia semangatnya, kita menjadikan gerakan ini ruang kegembiraan bersama aja dalam berkesenian. Pemajuan kebudayaan lah ya, khususnya di Banten di sana. Apalagi tadi disebutkan oleh Kang Noy adalah terakhir bertemu di tahun lalu ya, eventnya 2022. Iya, untuk gerakan sketchnya ya. Iya. Cuman ya mungkin karena di Serang juga kan ada gerakan juga ya, Banten Art Market itu ya, Bantam. Jadi mungkin kadang itu tuh yang jadi obat rindunya, mungkin ketemu di Banten Art Market itu ya. Itu juga gerakan yang bagus juga sih gitu, sebetulnya. Bantam itu ya. Ruang juga buat kita gitu loh, yang selama ini memang kita harapkan gitu, ada ruang seperti itu ya, karena memang semangat Bantam juga kan membentuk ekosistemnya ya, untuk ekosistem bahwa Serang punya loh gitu loh. Karena memang selama ini yang kita lihat ya, jangankan wisatawan dari luar, kita sendiri kadang atau orang-orang lokal sendiri bertanya, kita nyari barang seni di Serang di mana sih? Dimana? Kita nggak tahu kan gitu kan. Artinya blur aja kan gambaran kita. Meskipun ada, tapi kan kebanyakan memang teman-teman ya di studio masing-masing kan gitu loh. Kita belum punya ruang, belum punya ruang dan ekosistem yang bagus lah untuk
pasar seni gitu. Makanya dengan adanya Bantam, saya pikir mungkin saja ini awal dari gerakan yang bagus lah. Ya. Dan para seniman ini masih bergerak secara sporadis ya di tempatnya masing-masing. Kalau misalnya bicara soal sumber daya masyarakat atau SDM para seniman luar biasa sebetulnya di Wah, kurang-kurang ya. Tidak kurang-kurang dengan Kurang-kurang. daerah lain. Baik. Kang Nu, ini ada pertanyaan dari pemirsa di streaming Sultan TV. Ada yang tanyakan bagaimana nih sketch memanfaatkan garis dan detail untuk menciptakan kedalaman atau perspektif. Waduh, ini berat juga pertanyaannya. Silakan Kang Nu. Gimana tadi? Bagaimana sketch memanfaatkan garis dan detail untuk menciptakan kedalaman atau perspektif? Iya. Volume ya, atau seperti apa Kang? Kakak? Ya itu dia tadi, artinya kalau misalnya kita bicara sketch sendiri kan akan ada ini nih, dalam pertanyaan itu akan ada tahapan antara sketch, drawing, dan lukisan gitu ya. Sementara dalam sketch sendiri sebetulnya garis-garis yang masih sifatnya dasar sekali gitu ya. Artinya memang garis-garis yang fungsinya hanya sebagai apa ya? Menciptakan objek. Hanya sebatas itu ya. Iya, artinya hanya untuk penegasan itu saja. Sebenarnya kalau misalnya untuk perspektif ke dalam segala macam itu ya mungkin kita tinggal menentukan cahaya saja. Itu artinya pada saat itu cahaya jatuh dari arah mana, gitu kan? Jadi ada bagian yang memang nanti terlihat gelap terangnya di situ gitu loh. Oke, dan di sana nanti akan menciptakan ruang tadi ya. Mungkin nanti ya ada arsiran gelap terangnya gitu kan. Ya kita tinggal melihat menentukan jatuhnya cahaya itu dari arah mana. Oke. Kita pertanyaan selanjutnya Kang Nui, ini ada yang tanya juga soal ketika berada di on spot, apa yang kemudian menjadi hambatan bagi para sketcher untuk menuangkan sketsanya? Adakah hambatan? Hambatan itu ada mungkin ya bagi teman-teman yang dari awal datang ke spot atau lokasi dalam keadaan nggak mood gitu. Wow, moodnya juga harus terjaga ya kan? Iya. Ya mungkin bagi teman-teman yang dari awal datangnya udah nggak mood, pasti di spot dia akan mengalami kesulitan, hambatan. Tapi kalau memang kita dari awal udah punya hasrat lah gitu, memang kita yuk gitu kan. Gitu. Ya saya pikir tidak akan ada kesulitan gitu. Tidak ada kendala gitu. Tidak akan ada kendala. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Kang Nui sendiri katanya ketika pemilihan objek pada satu spot ini, cara pemilihannya seperti apa? Apakah fokus dulu pada satu objek ataukah berdasarkan dengan ketertarikan? Oh iya. Sebenarnya sih biasanya kita random aja sih ya. Random. Terus juga mungkin ketertarikan lah ya. Kita biasa mencari objek yang punya sisi artistik lah gitu ya. Kadang dalam satu bangunan mungkin hanya 50 kali 50 cm bagian yang artistik gitu wow. Kan. Jadi mungkin itu yang kita gambarkan gitu. Jadi ya seperti itu sih gitu. Kita nggak bisa ada satu bangunan gitu sketsa full satu bangunan, karena memang ya menurut saya pribadi sih itu akan buang-buang waktu saja. Sementara bagian artistiknya hanya ada di satu bagian kecil gitu saja ya? Gitu. Itu aja sih. Biasanya kita random dan memang kita biasanya ya kita lihat-lihat aja dulu sih gitu tuh ya. Lihat-lihat dulu mungkin sambil ngopi. Menciptakan moodnya dulu ya. Iya. Dan kemudian menentukan spot mana yang kemudian artistik tadi. Iya, kemudian juga kalau saya ya artinya kalau saya memang itu mencari bagian yang punya nilai artistik saja. Oke. Kita pertanyaan selanjutnya Kang Nui, ini ada yang tanya adakah kemudian satu sketsa dinyatakan berhasil itu sketsa yang seperti apa, dan dinyatakan tidak berhasil sketsa yang seperti apa?
sketsa yang berhasil ya sketsa yang spontanitas. Artinya si seniman itu udah nggak berpikir gitu loh. Udah nggak mikir, karena kita kan bisa ngelihat ya dari gambar mana gambar yang memang orang atau si seniman itu berpikir atau mikir gitu ya. Tapi ada juga gambar yang bisa kita terlihat dari garis-garis spontanitasnya saja gitu tuh. Artinya saya melihat dari situ tuh. Kalau udah gambar si perupanya udah berpikir itu pasti gambarnya juga ngejelimet tuh. Iya. Karena memang lepaskan saja sih gitu loh pada saat kita sudah mengeksekusi satu gambar, ya udah los aja gitu kan. Jadi nggak usah banyak lagi berpikir gitu loh. Jadi ya sketsa yang berhasil ya mungkin bagi saya parameter itu tarikan garis yang spontan aja. Tarikan garis yang spontan ya. Jangan kemudian belum sampai di spot ini sudah berpikir dulu, nanti mau gambar apa ya? Akan terbebani. Akan terbebani. Bahkan visualnya pun nanti juga akan terpengaruh oleh pikiran. Wah, tidak boleh banyak pikiran. Kalau ya. Bukan berarti kita nggak boleh mikir. Harus tetap berpikir. Oke, Kang Nui mungkin boleh dijelaskan dulu lagi nih seperti apa kemudian sejauh ini sudah ada berapa orang yang nanti akan ikut ke garis sejarah Napaktilas Bung Karno di Pamarayan. Lalu mungkin seperti apa juga respon teman-teman, dan nanti kita akan tutup kapan nih Kang untuk open call? Mungkin open call-nya sih termalam ya. Nanti malam. jam tengah malam lah. Jam 00 tapi nggak sih. Tapi ya? nggak bisa juga begitu sih. Artinya biasanya sih teman-teman meskipun ini tidak tertulis ya, bukan aturan baku gitu kan. Ya mereka tahu ada informasi ini yang awalnya mungkin aduh bentrok nggak ya, tapi tahu-tahu ada di TKP gitu kan pas di acara. Ya mudah-mudahan sih teman-teman ya tetap antusias lah ya. Amin. Ya hayulah kita bergembira bersama aja gitu kan di acara besok Napaktilas ya. Itu ya Garis sejarah garis sejarah Bung Karno. Ya kita asik-asik skate bareng aja sih. Asik-asik skate bareng. Dan jangan lupa dibawa ya untuk peralatannya. Oh iya, bawa sendiri peralatan. Apa saja Kang peralatannya dibawa sendiri ya? Bawa sendiri. Dari mulai ini apa kan namanya? Yes, sketchbook. Sketchbook, oke, ini boleh dibawa. Kemudian juga mungkin ada masing-masing orang ada ya mungkin pakai pensil juga ada ya Kang? Ada yang hanya menggunakan pakai pensil ada, atau mungkin yang akan membawa tinta. Ya, ini kalau Kang Nui sendiri nih menggunakan tinta ya? Tinta Cina ini. Tinta Cina. Wow, oke. Boleh datang karena open call juga masih dibuka, pemirsa dan juga teman-teman seniman dan sketcher sampai tidak ada batas waktu. Pokoknya sampai nanti besok pagi. Besok kita akan bertemu di on spot pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sketch dibatasi atau seperti apa Kang Nui? Atau boleh till drop sampai ganti hari atau seperti apa? Iya biasanya mungkin till drop aja. Till drop aja ya? Oke. Baik, ini boleh langsung datang ke on spot dari mulai jam 10 pagi ya. Akan ada insya Allah kaos ya, merchandise. Oh ya. Untuk 20 pendaftar pertama. 20 pendaftar pertama. Sekarang sudah ada berapa pendaftar? Ya sampai hari ini sih baru ada sekitar 10 orang. Nah, jadi ya silakan hubungin kontak yang ada di player yang udah kita buat, karena 20 ya. 20 pendaftar pertama ada kaos dari Sultan TV. Oke, terima kasih banyak Kang Nui sudah membersamai di Studio Sultan TV. Kita berharap besok juga cuacanya mendukung. Oh ya, amin. Para sketcher juga sangat mendukung. Dan mudah-mudahan bagus. Dan di Pamarayan juga ini banyak sekali, mungkin insya Allah akan ada spot-spot artistik yang bisa dipotret oleh teman-teman sketcher.
dan juga mungkin secara tidak langsung juga memotret sejarah dan napak tilas Soekarno ya. Ini dikembalikan lagi kepada sketchernya masing-masing, mana objek yang akan di zoom dan yang akan dituangkan ke dalam sketsa. Terakhir, Kang Nui sebagai closing statement kita di hari ini, silakan. Bergerak terus untuk kebudayaan di Serang dan maju terus berupa Serang. Itu aja. Oke, sukses selalu Kang Nui. Kita Ya, tunggu sama-sama. sketsa-sketsa Sukses juga Sultan selanjutnya. TV. Amin. Baik. Dan sampai jumpa besok di Pamarayan dalam garis sejarah Bung Karno dan Pamarayan bersama dengan teman-teman dari Banten Sketch Sindikat dan juga KUA ya. Dan kita berharap juga ada teman-teman dari sanggar lainnya juga yang bisa ikut serta sketch on spot di sana, dan mudah-mudahan tadi akan melahirkan sketsa-sketsa yang luar biasa dengan tarikan-tarikan garis yang spontan tadi seperti yang Kang Nui sebutkan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam Berita Sultan dalam edisi menarik lainnya. Akhir kata, saya Delinda Mungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.